Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita belajar di kelas 5 bab 1 menyayangi anak yatim. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah mengikuti pembelajaran, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pesan-pesan pokok dalam surah Al-Ma'un dengan benar. Teman-teman sekalian, tahukah kamu apa sebab diturunkannya surat Al-Ma'un? Nah, diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang setiap minggunya menyembelih seekor onta. Lalu suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Tapi orang itu tidak mau memberikannya kepada anak yatim tersebut. Bahkan dia menghardik, bahkan mengusir anak yatim tersebut. Nah, karena peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad yang tertuang dalam surah Al-Ma'un ayat 1-3. Ayat pertama berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Meskipun pertanyaan ini ditujukan pada Nabi Muhammad SAW, namun kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga harus merenungi pertanyaan tersebut. Ayat kedua berbunyi, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa pendusta agama itu adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim artinya menyakiti hati anak yatim, termasuk berbuat zalim kepada mereka dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap mereka. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Maksudnya tidak ada keinginan untuk memberi makanan kepada orang miskin. Orang miskin artinya orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam riwayat lain diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa di zaman Rasulullah SAW ada sekelompok orang yang rajin mengerjakan ibadah salat, tetapi mereka salat bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin dipuji dan dilihat orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dengan orang-orang yang bersikap seperti ini. Lalu Allah menurunkan wahyu kembali kepada Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat ke-7. Ayat keempat, Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang melaksanakan salat. Maksudnya celakalah orang-orang yang sholat tetapi memiliki perilaku yang tercela. Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti ini. Seharusnya semakin khusyuk sholat seseorang, maka semakin terpuji pula akhlaknya. Ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu yang lalai terhadap sholatnya. Maksudnya adalah orang yang bermalas-malasan dalam melaksanakan salat, menyepelekan salat, mengerjakan salat di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam salat. Mereka hanya sekedar melaksanakan salat sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yang berbuat riya.
Maksudnya orang-orang yang melaksanakan sholat hanya semata-mata ingin mendapatkan pujian dari orang lain, ingin pamer terhadap sholat yang mereka lakukan. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan. Bantuan di sini maksudnya adalah memberikan ataupun meminjamkan barang-barang yang berguna untuk keperluan sehari-hari bagi orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Ma'un antara lain, yang pertama, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, sesama manusia hendaknya memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak boleh lalai dan bermalas-malasan dalam mengerjakan salat. Yang kelima, tidak boleh riya atau pamer dalam melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi, teman-teman, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.